Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Pemirsa, panggung hiburan tanah air memang selalu menjadi perhatian publik. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah perbincangan hangat di tengah masyarakat. Seperti halnya cerita yang datang dari selebriti berikut ini. Tukang cilok sekaligus selebgram Lukman Nur Jamal boleh berbangga hati. Pasalnya, kini usaha bakso ciloknya mulai mengalami peningkatan. Dulu tempat menjajakan bakso ciloknya hanya menggunakan meja seadanya. Saat ini tempat usahanya tersebut menggunakan sebuah gerobak yang dilengkapi dengan spanduk bergambarkan dirinya. Selain itu juga, karirnya di dunia entertainment pun mulai menanjak dengan diajaknya Lukman oleh selebriti ternama Teuku Zacky yang didaulat menjadi seorang pendamping host di sebuah acara pemerintahan. Pria berusia 25 tahun itu pun merasa bersyukur dengan pencapaiannya saat ini. Meski mulai dikenal banyak orang, ia mengaku tidak akan meninggalkan usaha bakso cilok yang telah melambungkan namanya. Sangat baik. Kalau misalnya perkembangannya ya bisa dilihat sendiri, alhamdulillah. Nah dulu kan nggak ada gerobak nih. Kalau sekarang kan udah ada gerobak, udah punya, itu alhamdulillah banget perkembangannya yang luar biasa. Kalau pakai gerobak kurang lebih baru 3 bulan ini. Jadi kan emang punya kepikiran buat mengembangkan usaha ya kan. Jadi kan usahanya tuh pengen di franchise-in. Jadi gimana caranya tuh harus punya gerobak. Akhirnya dari hasil uang itu ditabung akhirnya alhamdulillah punya gerobak juga, dan insya Allah bakal punya 100 cabang ke depannya. Banyak yang mau bergabung, cuman kan harus ada surat perizinan usahanya juga kan. Jadi ini sedang diurus sama pihak manajemen aku juga. Sekarang udah punya manajemen, dulu mah nggak ada. Perasaannya udah pasti seneng banget karena kan ini benar-benar perjuangan dari nol yang benar-benar tuh merintis karir yang tadinya bukan di dunia entertain, sekarang bergerak karir di dunia entertain. Nah yang dulunya usahanya cuman kecil banget, nggak ada gerobaknya, sekarang udah alhamdulillah mulai berkembang sedikit demi sedikit. Gini, kalau misalkan saya sendiri nggak mau merubah jati diri saya sendiri. Kalau emang awal saya adalah seorang pedagang, ya udah gimana pun apapun ya saya tetap menjadi seorang pedagang. Saya nggak mau yang namanya gelap dengan jabatan, popularitas, ketenaran ataupun harta dunia. Jadi apapun keadaannya tetap merendah seperti padi yang merunduk, tapi banyak isinya gitu. Jadi bisa bermanfaat buat orang lain. Oh, kalau warung, kalau misalnya saya ada di rumah ya saya yang jaga. Kalau misalnya saya lagi syuting keluar, acara-acara di luar, itu yang jaga ada adik saya. Jadi gini, kalau sekarang kan sekolahnya itu kan masuk ke pulang itu jam 9 pagi kan. Jadi adik pulang sekolah langsung dia dagang cilok. Jadi semenjak dini tuh adik harus dikasih pelajaran buat kayak harus bekerja gitu. Perasaan seneng banget, nggak nyangka banget sampai nggak ada gitu, nggak ada kayak kepikiran, wih bergaul sama artis sih, nggak ada mimpi bergaul sama artis. Dan sekarang sampai detik ini itu bukan bergaul ya, maksudnya kayak bekerja tapi bareng dengan artis-artis yang terkenal, yang hebat dan orang-orang yang luar biasa. Itu nggak nyangka banget, sampai kayak ya nggak nyangka gitu, nggak nyangka aja sampai sekarang ini. Kalau bisa bekerja sama dengan artis deg-degan banget, sumpah awal itu deg-degan banget karena mereka kan ibaratnya udah artis terkenal ya. Nah, aduh dari siapa sih ini gitu, cuma pedagang cilok. Tapi dikasih support oleh artis-artis juga kayak ayo jangan minder, harus semangat gitu. Jangan takut gitu karena punya kemampuan dan kamu juga orang hebat gitu, kata artis gitu. Ya udah jadi akhirnya ya percaya diri aja. Seneng banget, apalagi bisa berpartneran dengan Kak Teuku Zacky yang orangnya hebat banget dan baik banget, humble. Jadi tuh Kak Teuku Zacky bener-bener kayak mendidik dan mengajari, oh gini ya jadi host, oh gini ya di depan kamera, oh gini ya gitu. Makasih banyak banget pokoknya. Iya. Kalau misalnya waktu dengan keluarga bener-bener sangat berkurang, sampai pernah kan bikin video yang sama si bapak yang waktu dulu tuh sering kayak makan bareng, terus dagang cilok bareng. Nah sampai si bapak tuh bertanya kayak nggak kayak dulu ya segitu-gitu. Jadi emang bener waktu sangat berkurang. Jadi seminggu sekali kayak hari Kamis itu bener-bener kita ngadain namanya pengajian malam Jumat, itu silaturahmi sambil baca Yasin malam Jumatnya. Bener banget. Mempertahankan itulah yang berat. Kalau misalkan naik kan kita nggak tahu ya, kayak ada naik secara instan, ada naik dari nol, benar-benar kerja keras, dan mempertahankan itu memang sangat berat. Tapi kita usaha aja yang terbaik, maksudnya jangan pernah takut kita untuk gagal, jangan pernah takut kita untuk jatuh, terus aja kita lakukan yang terbaik buat semuanya. Sebenarnya terus terang aja berat, cuman kita jalanin aja karena kan kita di belakang itu kan kita punya keluarga. Itulah yang bikin kita semangat, karena
kita tuh kerja buat ya orang tua dan adik-adik ya, biar naik derajat. Sebenarnya kalau berat ya berat banget. Pertama waktu, yang kedua kalau misalnya kerja dunia entertain itu kan kita nggak kenal yang namanya waktu kan. Kita nggak pagi, siang, malam, sore ya. Terus aja kerja sesuai dengan waktu kita kayak syutingnya kayak gitu. Terus yang kedua jaraknya nih, jaraknya kita kan nggak nentu. Hari ini bisa di wilayah Depok, bisa lah gitu pernah dari Jakarta ke Bogor terus langsung ke Tangerang. Itu langsung muter aja terus. Dan itu baru pertama kali. Tak terasa pemirsa, sudah 30 menit ternyata saya menemani Anda dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air pada episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan cerita selebriti dan juga memfollow akun Instagram kami di @cerita_selebriti. Akhir kata, saya Krisna Livia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit dan sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.